Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap bersuka cita, sedang percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku berbahagia. Dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah orang yang berbahagia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Lukas mencatat ketika Yesus masih berbicara, ada seorang perempuan dari antara orang banyak yang berseru kepada Yesus, demikian, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, kata perempuan itu. Ia memuji ibunda Yesus sebagai ibu yang berbahagia. Ia kagum dengan pengajaran dan mujizat yang dilakukannya. Baginya, prestasi Yesus tidak terlepas dari peranan seorang ibu atau keluarga. Perempuan itu bukan hanya menyandung status ibu Maria sebagai ibu Yesus, tetapi juga peranan Maria, sehingga Yesus
dapat tampil sebagai salah seorang guru yang dihormati pada masa itu. Itu adalah pendapat daripada ibu itu. Jemaat Tuhan adalah lumrah bagi manusia menilai dengan ukuran manusia. Tetapi Yesus memanfaatkan peristiwa ini untuk mengatakan bahwa yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus tidak bermaksud di sini merendahkan hubungan darah, melainkan menegaskan bahwa ada ikatan lain yang lebih daripada ikatan hubungan darah sama Tuhan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan keluarga surgawi. Ikatan ini didasarkan pada ketaatan seseorang untuk sedia mendengarkan dan memelihara firman Allah. Ini yang Yesus katakan kepada orang banyak yang ada di situ. Mereka yang sudi mendengar dan memelihara firman-Nya adalah anggota keluarga Allah. Dengan firman Allah, anggota keluarga Allah akan menerangi bumi. Itulah orang yang berbahagia. Ini menurut pendapat Yesus. Pendapat manusia dengan pendapat Yesus sangat berbeda sebenarnya. Bukan berarti di sini Yesus tidak mengasihi ibunya, tidak. Tetapi Yesus lebih mengutamakan kekeluargaan surgawi. Jemaat Tuhan. Tentu saja Yesus mengasihi Maria, ibunya. Ia sedang menegakkan konsep kebahagiaan yang terbesar dan sejati. Kebahagiaan sejati hanya dapat ketika mendengar dan melakukan firman Allah. Yesus di sini menjelaskan bahwa kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sejati itu adalah mendengarkan firman Tuhan, ya, dan melakukannya. Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mengapa? Padahal mereka telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan yang menuntun pada jalan keselamatan yang disediakan buat mereka dan kita. Semua tanda itu tidak cukup bagi mereka. Inilah keegoisan daripada manusia, selalu meminta tanda. Padahal tanda itu sudah ada di depan mereka. Yesus tidak akan memberikan mereka tanda karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Yunus datang kepada Niniwe untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus memberikan perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak paham juga. Sekarang diharapkan mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak, orang asing akan bangkit seperti Ratu Sheba menghukum mereka, orang-orang Yahudi. Mengapa justru bangsa asing akan menghakimi orang Yahudi? Karena mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Ini yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Tanda yang terbesar sudah ada di depan mereka, namun mereka tidak percaya. Ya, tidak percaya dalam firman Tuhan. Begitu juga dengan kita, terkadang tanda itu sudah diberikan kepada kita, keselamatan itu pun sudah diberikan kepada kita, namun kita tidak percaya dan tidak mau menerimanya. Ya, malah kita mempercayai diri sendiri. Ya, sedang jemaat Tuhan. Dan juga pada waktu itu juga Yesus berkata kepada mereka bahwa pelita adalah firman Allah. Firman yang diucapkan Yesus adalah terang yang menyinari jalan hidup manusia. Sebagaimana yang pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Terang memancarkan sinarnya bagi kebutuhan hidup manusia. Maka hendaknya terang itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Terang haruslah memancarkan sinarnya kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Demikian juga dengan mata. Mata yang sehat menerima terang yang masuk, tetapi mata yang tidak sehat
menyebabkan kegelapan. Selama mata bekerja dengan baik, kita mempunyai cahaya untuk menanggapi sekitar kita, termasuk Yesus yang memberikan keselamatan dan pengajaran itu. Benarlah ungkapan mata adalah pelita tubuh. Jika mata melirik dosa, tubuh kita akan dibawa kepada dosa dan kegelapan akan menguasai. Yesus mendorong para pendengarnya untuk hidup dalam terang Allah. Jangan hidup dalam kegelapan, karena dalam kegelapan mereka tidak akan melihat firman itu. Seperti yang sudah disampaikan kepada Yesus, yang disampaikan Yesus kepada mereka. Kita hidup dalam dunia yang penuh tawaran dosa dan kegelapan. Jika terang firman Allah ada di dalam kita dan kita dituntunnya, kita akan menjauhi kegelapan dosa. Sila jemaat Tuhan, menerima dan memancarkan terang kepada sesama merupakan suatu keharusan. Sebab hidup tanpa terang firman Allah adalah hidup yang tersesat. Mari kita pancarkan terang dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi berkat di tengah-tengah kita dan berkat untuk orang lain. Bahwa Yesus mengajarkan kita agar kita melakukan yang terbaik, seperti yang perempuan katakan, orang yang berbahagia. Kalau kita sudah melakukan itu semua, kita adalah orang yang berbahagia, yang melakukan firman Allah. Oleh sebab itu, sedang jemaat Tuhan, tetap lakukanlah firman Tuhan, agar kita menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan menjadi memancarkan terang yang ajaib, dan mata kita akan melihat terang itu, dan kita akan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bahwa kami mau menjadi terang itu yang memancarkan kasih Kristus, dan kami mau menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan kami seperti Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku